politik itu adalah tempatnya seni kepentingan. Nah, itu seninya kepentingan. Tidak ada namanya musuh abadi, tidak ada namanya kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan. Kepentingan semua. Ini kalau saya suruh petain ya, saya suruh tunjuk misalnya, ini 5.000 suara tambahan saya, ini ada di mana, dia siapa, kenapa dia pilih saya nggak tahu. Oke. Iya kan? Karena saya nggak kenal. Akhirnya saya berpikir apa? Saya harus kenal dengan semua pemilih saya. Welcome to Politics. Ya, balik lagi bersama gue Puja dan gue Dino. Kali ini Puja kita ketemu dan juga akan ngobrol sama salah satu narasumber yang sudah masuk dalam sistem. Wah, Bapak anggota Dewan ya? Bapak anggota Dewan. Luar Apakah biasa. memang nih anggota Dewan yang memang diterima oleh masyarakat karena pemikirannya, kerja-kerjanya, atau jangan-jangan karena beliau termasuk salah satu artis? Karena partainya ini partai artis. Wah, luar kamu tahu kan? biasa. Yang gini-gini kan? Kita sebut langsung Farazadi Din Samsudin. Waduh. Salah. Ayo lagi. Salah sekali lagi ya. Farazandi Vidi. Harus pakai bin ya. Oh, pakai bin. Oke. Salah. Coba lagi Din. Langsung namanya aja ya. Farazadi Fadiansyah Bang ya? Fidiansyah. Karena apa? Beliau ini selalu nggak jauh-jauh dari sosok bapaknya. Oh gitu Din. Selalu dibayang-bayangi oleh sosok bapaknya, orang tuanya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, di spill dulu dong Din. Nanti denger langsung deh. Oh ya udah, oke. Silakan. Kita sambut langsung Bang Faras. Halo Bang. Thank you Bang. Thank you udah mau datang Bang ke Politics ya. Thank you Puja. Ya, udah siap ya Bang, kita tanya-tanya, bisa jadi tidurnya jadi nggak nyenyak nih abis ini. Gas. Sehat Bang Faras? Alhamdulillah. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah. Gue kalau lewat daerah-daerah Jaksel selalu ngeliat muka Bang Faras gimana. Gue juga banget tuh. Iya, sekarang ngeliat langsung. Iya, luar biasa gitu. Kita langsung tanya. Bang Faras, berarti Abang daerah Jaksel nih Bang ya? Ya, daerah pemilihannya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tapi lu suka gak sih kepoin Bang Faras ini kan Jaksel? Tapi yang gue lihat beliau tuh cukup senang sama aktivasi anak-anak muda di Karang Taruna. Oh iya, gue tahu tuh MPKT Karang Taruna ya Bang? Iya. Padahal kan Jaksel terkenal oleh apa? Anak-anak kids. Senoparty gitu. Oh, oke. Anak-anak Jaksel SCBD-nya. Kok Abang milih Karang Taruna? Kenapa Bang? Apakah nggak masuk di kelompok tadi gitu kan? Atau ternyata wah lebih efektif nih gue masuk Karang Taruna untuk bisa menangin hati konstituen gue. Gimana Bang Faras? Pertama, saya ingin menyampaikan apa yang salah sama Karang Taruna? Oh tidak tahu. Kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah bener Bang. Nggak ada yang salah. Prinsipnya saya membawa semangat kepemudaan. Kepemudaan. Oke. Mau pemudanya yang nongkrongnya di Senoparty, Yes. maupun di seluruh seluk-beluk Jakarta Selatan, itu adalah aspirasi saya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jujur agak prihatin sebetulnya. Prihatin. Kenapa? Anak-anak muda ini sudah mulai, kalau saya lihat terhadap politik itu mulai agak skeptis, bahkan mulai apatis. Oh, Politik benar sih. basi. Iya, benar. Basi. Ya karena apa? Ya mungkin kan yang sebelum-sebelumnya memaksakan cara penetrasi edukasi politik yang Dengan cara lama. anak Gen Z atau milenial nih agak resisten gitu. Yes. Bener-bener. Iya, tuh kan anak Gen Z udah langsung bilang yes kan? Angkatan Gen Z gitu. Ya, anak Gen Z kan? Gen Z. Tapi Abang kok oke tuh. Tapi Abang masih banyak tuh Bang saya lihat baliho. Pilih saya. Itu kan cara-cara Cara-cara boomers, lama. cara-cara lama. Iya. Apa yang harus tetap dilakukan Bang? Masih Atau relevan tuntutan gak sih? partai ya jangan nih? Iya. Nanti kita ke situ ya. Boleh. Oke. Nanti kita Lanjut ke dulu situ. Bang. Tenang. Nah, saya melihat ini saya masuk ke dalam kontestasi. Sebenarnya juga tidak direncanakan. Oh gitu. Nggak direncanakan. Ini tahun kapan Bang? 2019? Jadi atau saya masuk partai politik itu 2015. 15. Langsung Saya- di PAN. Saya pulang S2 dari Inggris 2014. 2015 Kongres PAN, Kongres kelima di Bali, Pak Zulkifli Hasan menang. Oke. Nah, di situ beliau sudah punya visi bahwa ke depan itu politik itu akan diisi dan diwarnai oleh anak-anak muda. Iya. Jadi periode pertama Pak Zul, beliau mengajak seluas-luasnya anak muda itu untuk bergabung dalam
kepengurusannya. Oke. Ya. Seperti contohnya ada saya, Ya. Valdo, banyak anak-anak muda lain lah. Ya, itu yang di periode pertama. Periode kedua lebih banyak lagi. Bahkan nggak cuma anak muda, ya lintas profesi juga banyak. Yes. Artis segala macam ya. Oh, kalau bukan banyak banget sekarang bang. Banyak. Tadinya Dino mau daftar bang, tapi bukan artis, jadinya nggak jadi. Jadi udah kalah di udah kalah di administrasi ya. administrasi. Saya tadi awalnya udah mau di belakang layar aja bantu Pak Zul ketua umum dan membesarkan partai lah dan memenangkan kontestasi Pilpres. Sama Pak Zul dipanggil semua anak-anak muda. Dipanggil satu-satu. Mungkin di partai lain ya. Di partai lain itu banyak kader ataupun anak-anak muda ingin masuk kontestasi itu nyari tiketnya susah. Setuju bener sih. Antriannya panjang. Antriannya panjang, tiketnya susah, harus punya endorsement dan lain-lain. Modalnya besar ya bang ya. Itu pasti. Gak inklusif ya bang buat anak muda tuh. Iya, seakan-akan ini bukan tempat lo di sini gitu. iya. Seakan-akan seperti itu. Benar. Benar-benar setuju. Lain halnya dengan PAN dan Pak Zul, dipanggilin malah kalian anak-anak muda maju semua. Oke. Wow, luar biasa. Pilih dapilnya. Maju, pokoknya berjuang. Loh, kita bingung malah. Ya gimana, udah kita belakang layar aja lah. Bahasanya udah bisik-bisik. Nggak ada modal tuh. Iya. Iya, benar, Adakah? Nggak usah lah tuh, nggak ada modal tuh. Realistis ya bang. Apalagi kan tadi kan sistem politik di Indonesia kan ya money Mahal oriented, banget mahal nggak sih? kita Iya. lihatnya kan. Mahal nggak sih, To Bang? be honest, kita kan perdana kan, belum Yes, pernah yes, terjun kan kontestasi. Hanya dengar-dengar aja. Ya. Belum praktek langsung. Katanya mahal, Ah. katanya butuh duit banyak. Kalau udah ngomong gitu, Padahal mahal banget. Waduh. padahal mahal banget. Iya. Udahlah, nggak ada bos. Maksudnya nggak ada. Yes. Udah maju aja. Nanti saya bantu. Oke. Wah ini orang politik yang ngomong nih. Nanti saya bantu. Kita juga nggak tahu nih beneran bantu apa enggak. Iya. Bantunya berapa juga nggak tahu. Tapi prinsipnya kita fatsun politik ya. Karena ketua umum mentor. Kami yakin, anak-anak muda ini yakin. Kalau ketua umum sudah memberikan instruksi seperti itu, membuka jalan seluas-luasnya, menggelar karpet biru buat anak-anak muda. Karpet biru. Ya. Pan soalnya kan. Ya, karpet biru. Luar biasa. Menggelar karpet biru. Ini yang ditunggu-tunggu, ini yang dicari-cari. Iya. Nggak boleh nggak diambil kesempatan ini. Ya udah Bismillah aja. Dengan tujuan apa? Ya udah. Kita percaya ini akan menjadi sebuah pendidikan politik yang diharapkan oleh ketua umum agar kita juga bisa mengambil kesempatan. Karena ini 5 tahunan sekali. Betul. Iya kan? Kalau nggak ngambil sekarang, mungkin periode berikutnya kita nggak belajar. Benar. Jadi ambil aja dulu. Iya. Ya sudah Bismillah. Itu last minute tuh. Iya, Sisa berapa hari pendaftaran udah. Bismillah kita lengkapin semua berkas, daftar. Nggak mikirin nomor urut, nggak mikirin lain-lain. Bahkan tim ses dan pendukung simpatisan belum ada juga. Hamin berapa tuh bang? Hamin closingnya cepet tuh. Kayaknya seminggu kurang deh. Kayaknya seminggu kurang. Banget ya. Seminggu kurang. Jadi persiapan itu aja persiapannya bisa duduk loh. Luar Berarti biasa. tahun ini tetap akan maju lagi berarti bang? Insya Allah maju lagi. Yang dulu cuma persiapan nggak nyampe seminggu tuh kan sebelum pendaftaran bisa duduk. Bisa, iya. Harusnya sekarang makin optimis ya bang itu ya. kita nggak terbayang sama sekali. Percobaan pertama itu bisa duduk kita nggak kebayang. Kita turun aja dengan niatan waktu itu hanya satu, kita menggaungkan ya, mensosialisasikan tentang Partai Amanat Nasional. Ya. Ini partai anak muda. Tapi kalau anak mudanya nggak turun, anak mudanya juga tidak memberikan representasi, yang itu hanya gimmick, hanya jargon. Jadi kita turun. Apalagi ternyata konstituen itu menjawab dengan ya pilihan tadi. Yes. Terpilih. Dari 10 kursi di dapil saya kursi terakhir. Suaranya terkecil di antara yang lain. Di antara para senior-senior. Oke. Modalnya juga paling ekonomis. Dari 10 hampir kalah bos. Hampir Terakhir soalnya nih. hampir Iya, kalah terakhir. luar biasa. Tapi hampir kalah sama dengan tetap menang. Tetap menang. Wah. Yang penting hasilnya tetap Daripada tetap menang, hampir menang, Tapi Hasilnya kalah. kalah. tetap kalah. Toh pada akhirnya mau kursi pertama, urutan pertama atau terakhir,
saat duduk di parlemen kita semua sama. Setara juga sama. Ya. Setara dengan fasilitas dan privilege yang sama. Dan tentunya dengan semangat juang yang sama juga, nggak ada yang membedakan. Berarti dengan persiapan yang lebih siap lah dibandingkan periode lalu, Bang Paras ngelihat nih apa ekosistem Karang Taruna ini bisa nopang tadi Bang. Nah. Apa yang Abang gagas saat ini gitu kan. Masuk ke situ, saya selalu sampaikan juga sama adik-adik saya di Karang Taruna. Alhamdulillah saya jadi 2019 tanpa bantuan Karang Taruna. Saat itu tanpa bantuan Karang Taruna. Tanpa bantuan Karang Kita udah menang. Secara instansi, Oke. secara kelembagaannya. Oke. Karena Karang Taruna tidak boleh berpolitik praktis. Iya, betul. Betul. Tidak boleh. Ya. Jadi memang tidak ada yang menggaungkan Karang Taruna sebagai politik praktis itu nggak ada. Nah, Karang Taruna pada masa yang lalu juga kader-kader ini sebenarnya potensi semua. Agak setengah-setengah aktivis juga sebetulnya. Betul, agak-agak setengah-setengah aktivis juga. Tapi bergeraknya sendiri-sendiri. Tanpa arah gitu ya. Mungkin gak ada Ya, mentor. di satu tempat ada jagoannya sendiri. Ada jagoannya sendiri. Akhirnya di-acknowledge sebagai perorangan. Oke. Bukan sebagai kelompok dan gerakan gitu. Maka saya selalu nanya, ada nggak anggota dewan yang saat jadi itu Karang Taruna? Ada Bang? Kalau di Jakarta kayaknya nggak ada. Oke. Ada satu contoh di mana namanya, di Sumatera Barat, ya Sumatera Barat terpilih itu adalah ketua atau sekretaris Karang Taruna di Sumatera Barat. Dan terpilih mungkin karena juga menggerakkan ya pemuda-pemuda di sana. Karena ini menarik juga Puja ya. Kita jarang dengar misalkan ya anggota dewan yang akhirnya yakin gitu sama potensi Karang Taruna. Betul. Mungkin di Jakarta ya baru salah satunya Bang Paras ya. Kayaknya mungkin di generasi kita ngomongin Karang Taruna juga mungkin udah banyak yang lupa dan Benar. mungkin kayak mempertanyakan apakah masih relevan dengan generasi kita misalnya dan apa yang harus Bisa jadi nih Bang Paras jadi kayak Bapak Karang Taruna Jakarta nih bisa jadi nih. Karena belum banyak Bang yang akhirnya memaksakan untuk mendorong potensi Karang Taruna itu Bang. Khususnya untuk tadi Abang dalam sistem. Lanjutkan dari Karang Taruna, saya melihat tidak bicara secara nama atau label lah gitu ya Karang Taruna. Karang Taruna ini ternyata salah satu organisasi tertua ya untuk pemuda tertua yang sudah ada kalau nggak salah mau 60 atau 70 tahun. Wah. Ya. Didirikan oleh salah satu foundernya Pak Ghazali. Ya. Waktu itu semangatnya juga ingin menggerakkan anak-anak muda. Kebetulan Karang Taruna pertama itu dari tingkat kelurahan. Oke. Ya. Tingkat kelurahan di Kebon Baru, Kecamatan Tebet. Jadi sekretariat ataupun SKKT pertama juga ada di sana. Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan ini semacam epicentrum lahirnya Karang Taruna. Maka dari situ saya melihat ya nggak usah bicara Karang Tarunanya, isinya siapa? Isinya anak muda. Ya toh ini juga apa namanya captive yang ingin saya sasar untuk sebagai apa? Bukan komoditas politik. Tapi mereka ini adalah yang saya yakini aspirasi politik saya. Betul. Jadi saya banyak bergerak bukan hanya di Karang Taruna, Dino Puja. Di seluruh organisasi ataupun elemen kepemudaan yang relevan, saya masuk ke situ. Bahkan kita lihat di olahraga juga banyak ya Bang ya. Di olahraga, di bisnis, Iya Bang juga Betul. HIPMI ya. Ya, itu Selama- aktif sekali ya. Selama masih ada irisan kepemudaannya, Masuk. Iya. Gitu. Itu yang kita pengen bangun di situ. Nah, karena ini tertua dan kebetulan Karang Taruna ini melekat kepada eksekutif Yes. dan sudah punya unitnya itu sampai tingkat ke RW bahkan. Jadi mengakar sekali Bang ya. Mengakar sekali. Organisasi mana yang punya tingkatan sampai tingkat RW? Saya ada di HIPMI, saya ada di Gekraf pun mentok-mentok hanya di kota. Iya kan? Ya, Kalau di partai mungkin habis sampai kecamatan. Ya. Ini Ya, RW. landing. Ini tingkat RW. RT nggak ada Bang? RT ada tapi dia akan bergabung di unit RW. Nah gitu. Dahsyat. Nah jadi saya melihat
infrastruktur sudah ada, Oke. orang-orangnya banyak. Tantangan mereka satu, untuk bisa keep up dengan perkembangan zaman. Karena dulu Karang Taruna itu cukup prestis. Tanpa kita sadari banyak tokoh-tokoh juga yang dulu belajar organisasi, Dari belajar bermasyarakat itu awalnya dari mana? Dari Karang Taruna. Taruna ya. Karena itu paling dekat sama lingkungan. Kita keluar rumah ya kita udah bisa jadi anggota Karang Taruna gitu kan. Betul. Jadi ibarat kalau di organisasi pengusaha gitu ya, ada HIPMI, ada Kadin. Ya. Mudanya belajar dulu Ya. di HIPMI. Sudah lewat umurnya, Seniornya Kadin. nanti akan upgrade ke Kadin gitu Ya, kan. ya, ya. Nah ini orang-orang yang ada di masyarakat, RT, RW, Dewan Kota dan segala macam, kebanyakan itu juga mulai dari Karang Taruna. Maka saya meyakini bahwa anak-anak muda yang mau mewakafkan diri, mau berkontribusi lewat Karang Taruna, insya Allah ini orang-orang atau anak-anak muda yang berpotensi, Oke. punya potensi. Oke. Tantangannya apa tadi saya bilang? Keep up dengan perkembangan zaman. Oke. Gimana? Ya kalau, sorry ya, waktu itu saya sampaikan ke adik-adik saya, ada masanya Karang Taruna itu distigmatisasi, stereotipnya itu adalah organisasi proposal. Betul. Nah, Dikit-dikit bawa proposal. Dikit-dikit. Ya, ya. ada kegiatan, Proposal. ya ada kegiatan saat proposal goal. Jadi nggak berdikari gitu bang ya? Nggak berdikari, tidak ada pemberdayaan dan Ya. lain-lain. Saya hanya mendengar, saya hanya melihat sekilas, dan saya prihatin. Nah kebetulan ada jalannya salah satu adik asuh saya gitu ya. Ternyata sudah menata jenjang organisasinya itu dari tingkat bawah Karang Taruna, tingkat unit, kelurahan, kecamatan sampai kota. Oke. Kita dorong, kita motivasi, kita semangati, maju kontestasi dan menang Oke. di Jakarta Selatan. Ya. Nah, setelah itu dia berbalik, minta ke saya, Bang, abang udah jorokin gua, udah nyeburin gua di sini, sekalian lah, abang jangan di belakang aja, bantu langsung Oke. di dalam. Nah, saya hanya pesan satu hal, kalau lu ngajak gua cuman mau mencatut nama gua aja untuk kepentingan Karang Taruna, Ngapain? Ya, sadar, dan ya. kalian masih mau jadi organisasi proposal, udah deh, nggak usah. Jadi ada nggak ada abang tetap sama aja gitu ya bang ya? Iya. Nanti malah hubungan gue sama lu malah jadi nggak enak. Karena lu mencoba mengkapitalisasi gitu. Iya. Mendingan kalau ada apa-apa udah gue bantu aja. Enggak bang, bener. Bantu saya benahi bareng-bareng. Kalau semangatnya berbenah, pemberdayaan pemuda gitu ya. Gas. Ayo, salaman kita. Tapi mau nanya nih bang, kalau abang nih cukup concern di Karang Taruna gitu bang ya. Apakah dengan fokus di sini aja udah cukup buat abang bisa duduk gitu bang? Ataukah cara-cara lain kayak tadi yang saya sempat singgung gitu kan? Iya. Ya masang baliho gede, pilih saya, atau tentang ngonten gitu kan? Biasanya suka ngonten, Ini apakah ya itu ngebantu? ngomongin strategi marketing Iya. buat pencalonan Benar. ini di era Gen Z sekarang. Betul. Caranya efektif gimana sih bang yang Jadi masih apakah cukup relevan? Karang Taruna atau ada strategi-strategi lainnya nih bang? Nah, saya mau nanya justru, ya selain masa kampanye ya, Yes. selain masa kampanye setelah terpilih dan dilantik, coba cari spanduk saya atau baliho saya yang message-nya itu adalah pilih saya. Kita Coba harus cari dulu deh. capture, foto cari. Aku pernah lihat tapi tulisannya bukan Ya, dari bukan, saya, bukan dari enggak saya. sih. Cuma tulisannya Farazandi aja Yes. gitu, Senderu. That's it. Keren tapi keren. Sejak habis dilantik itu, kecuali masa kampanye ya. Yes. Kalau masa kampanye kan hampir semuanya lumrah Iya, naruh iya, hal iya. kayak begitu. Sejak masa kampanye sampai sekarang, saya kalau bikin atribut ataupun media untuk promosi publikasi itu, Branding lah gitu bang ya. branding nggak pernah yang bilang pilih saya apapun, nggak pernah. Yang cara-cara gitu ya. Iya. Tapi dengan cara kayak cetak baliho besar, taruh muka abang, itu efektif nggak sih bang? Tingkatkan ini enggak ya? Atau tadi dengan cara, oh gue ternyata Nih, masuk ke saya Karang bocorin Taruna. nih. Iya, Saya iya. bocorin. Atau bikin Sebenarnya, konten. sebenarnya kita ini kan sebelum jadi dewan ini kan pengusaha, Yes. iya kan? Saya backgroundnya marketing, jualan, biasa profiling consumer behavior, Iya, iya. iya kan? Emang
Dan kebetulan bisnis saya juga, kebetulan saya anak agensi juga gitu loh. Oke. Jadi apa dunia-dunia kayak begini Udah sebetulnya hatam lah ya. bagi saya ini eksperimen sosial. Yes. Oke. Trial and error. Bagi saya ini eksperimen. Jadi Ya bisa kan? efektif, bisa enggak gitu Bang ya. Bisa efektif bisa enggak? Dicoba Oke. ya. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah main baliho. Baru setahun terakhir. Baru tahun Ya. terakhir. Baru setahun terakhir. Dan tentunya semua yang dilakukan itu saya meyakini itu ada objektifnya. Oke. Nah, kalau baliho untuk apa? Kalau atribut untuk apa? Kalau ini untuk apa? Sampai sebegitunya saya pikirin. Tapi ujung-ujungnya apa? Untuk eksperimen. Untuk eksperimen. Iya. Nah, jadi pasang baliho tujuannya apa sih? Tingkatan awareness pasti ya. Ya getting awareness aja. Iya. Saya juga penasaran sebetulnya masih efektif apa enggak. Ternyata masih ya Bang. Ternyata ya somehow masih. Masih Oke. iya ya. Oke. In some part masih pasti ya. Cari beberapa titik, saya nggak terlalu banyak, cari beberapa titik strategis. Kebetulan saya masang di dapil saya, di rumah saya. Ada aja tuh yang notice kan orang. Kebetulan daerahnya perempatan super macet. Jadi Pas orang dong. Jadi apalagi dilihat kan wah. Strategis gitu. Iya. orang lewat situ kayaknya banyak yang lihat. Nah, yang saya mau tes apa? Ternyata banyak orang yang saya nggak pernah ketemu. Itu tuh jadi aware nama saya. Jadi aware. Oh, itu satu objektifnya udah ada. Ya. Objektif kedua apa? Kalau awareness sudah masuk, saya mau coba engage lewat media ATL kayak gitu, gimana caranya? Nah, makanya sebulan terakhir saya coba kembangin strategi metode campaign-nya. Saya nyebutnya O2O, Oke. Oke. offline to online. Oke. Iya kan? Saya nggak banyak message di balihonya, tapi saya pasang QR code di sana. Itu pun minim sekali instruksi. Oke. Minim sekali instruksi. Bagi orang yang paham mereka akan Call to actionnya ke lewat sana ya. ya. Yes. Kan saya mikir orang kadang-kadang kalau lagi lihat mungkin ada foto, ada apa gitu ya. Saat itu kameranya compatible gitu ya. Itu akan masuk ke linknya. Ya. Nah, linknya akan masuk ke kanal sosial media saya. Ya. Disitulah saya akan coba berkreasi dengan segala macam campaign dan konten lah gitu. Dari offline ke online tadi Bang ya. Offline ke online. Oke. Kemarin saya juga baru ngetes gitu. Nah, terus ada lagi metode pendekatan yang lebih lebih bisa mengupas lebih jauh kayak podcast kayak begini, ya kan? Saya aktif di beberapa podcast juga memberikan pandangan-pandangan saya. Gagasan Abang, Iya, pandangan. karena kalau cuma di sosial media, oh ini dewan TikTok, dewan joget, dewan ini, nggak gitu juga bro, Iya. nggak gitu juga. Oke. Nah ini ada medium kayak gini, saya terima kasih juga nih kepada Politics, ya kan? Siap. Kita thank you juga Bang udah mau Saya datang nih, siap Bang. ditanya apapun, biar mungkin audiens juga bisa mengenal saya lebih jauh. Oke. Harus dong. Nah ini ada yang menarik nih, kalau kita lihat kan juga lihat di profiling Abang atau aktivasi Abang, semuanya di Bang Kepemudaan, Abang di HIPMI aktif, Karang Taruna juga, main bola kayak juga sering, golf juga oke, bahkan aktif di asosiasi sepeda ya Bang. Oh iya, isi. Nah saya Isi, pengen ya. Abang ini sebenarnya mau di branding sebagai Faras yang apa sih Bang? Faras yang apa aja deh gitu kan, atau Faras yang seperti apa? Boleh Bang? Ya. Sebenarnya saya berusaha ya. Yes. Saya berusaha memperkenalkan diri saya kepada audiens apa adanya. Apakah ini trial and error juga Bang? Tadi kayak Abang bilang. Ya, mungkin dari sisi teori dan metode komunikasi ya. Kan banyak orang nggak tahu saya siapa. Masa Secara sih pribadi Bang? ya, secara pribadi. Oh, secara pribadi. Secara Oke, pribadi, oke, oke. oke. Secara pribadi. Hobi saya apa, interest saya apa, Ya. kompetensi saya apa, Ya. riwayat pekerjaan dan lain-lain, mungkin kan nggak tahu, iya kan? Sekarang saya jadi pejabat publik, saya harus mensosialisasikan itu, Oke. mengkomunikasikan itu. Tapi kan konstituen saya banyak banget. Masa iya saya harus bikin sesi one on one Iya. dengan beribu-ribu atau puluhan ribu orang kan nggak bisa. Ya nggak efisien juga Bang. Nggak efisien. Nah, metode sosial media, teknologi tentu akan membantu, Betul. ya kan? Dan pergerakan saya di tiap-tiap organisasi yang saya masuk itu merupakan
citra atau refleksi dari diri saya sesungguhnya. Kenapa mau di HIPMI? Ya karena background saya memang pengusaha muda. Ya. Kenapa sekarang saya didorong untuk memimpin gerakan ekonomi kreatif nasional DKI Jakarta. Saya ketua umum GKRF DKI. Karena memang passion dan ruang lingkup saya di ekonomi kreatif. Kenapa saya didorong untuk jadi wakil ketua umum Waketum di ISI DKI. Ya, selain karena ketua umumnya adalah partner saya, think tank saya gitu ya, sahabat seperjuangan dari kita berjuang di waktu saya jadi ketua PPI di UK gitu ya. Kita udah banyak berjuang di sana, sekarang dia berjuang di sini, dia ngajak juga. Karena masih olahraganya sepeda relevan sama saya ya, siap gitu. Sebetulnya banyak yang juga minta, kayak saya suka bola, bang ikut. Ikut jadi pemain timnas? Oh bukan? Oh enggak. Kirain langsung jadi pemain timnas kan? Ya kalau lihat umur sih kayaknya udah kalah lah sama yang sekarang nih. Iya. Nah terus sebenarnya banyak lagi sih yang. Jadi abang mencoba untuk ya jadi diri abang aja gitu ya bang ya? Betul. Dengan semuanya, jadi nggak, gue harus di branding jadi Faras yang di Karang Taruna saya sebagai pembina anak-anak muda gitu. Karena memang objektif saya ke depan kan memberdayakan anak-anak muda lebih baik gitu ya. Nah saya mau nanya juga nih bang, menarik kan tadi saya sempat mention tuh orang tua gitu kan, Pak Din Samsudin. Abang masuk politik itu emang kemauan sendiri atau jangan-jangan? Karena arahan dari papa misalnya. Arahan langsung orang tua gitu. Gimana tuh bang? Jujur orang tua sih nggak pernah ngalahin. Nggak pernah ngalahin. Jadi emang ini ngalir aja bang, mau belajar, berproses. Dan masuk PAN pun juga bukan disuruh diarahkan dari papa juga kan? Enggak diarahin tapi saat diminta gabung, saya izin sama beliau. Oke. Saya izin sama beliau. Jadi saya izin, Pak diajak Om Zul, saya manggil Om. Karena kerabat dekat orang tua juga. Diajak Om Zul untuk bergabung sorry. Pak mau gabung partai politik nih. Oke. Yakin. Diajak Om Zul untuk masuk ke kepengurusannya. Nah, tadi dia nanya kan, diajak gabung partai politik, partainya apa? Dia bilang gitu. PAN bilang gitu. Minta restu, minta izin. Ayahandanya jawab, oh kalau PAN boleh. Langsung gitu ya. Jadi nggak perlu istiqoroh atau apa ya, langsung deh. Gitu. Pertanyaannya, kalau PAN boleh, ya nggak boleh apa Pak? Gitu. Yang nggak boleh apa nih? Tapi gak disebut yang gak boleh apa? Enggak, itu dalam hati aja. Ya udah, mungkin karena saya meyakini karena di PAN ini kan lahir dari rahim ataupun tanwir Muhammadiyah. Ya, betul. Dekat ke Muhammadiyah betul. Ya. Sangat dekat dengan Muhammadiyah waktu itu ya. Awalnya Pak Amin Rais itu kan satu seperjuangan dengan ayahanda sebagai ketua umum Muhammadiyah. Jadi banyak kerabat-kerabat beliau juga mungkin yang ada di dalam juga. Jadi beliau seakan-akan ini anak gue nih masuk politik dari umur segini. Di satu sisi saya yakin dia berkaca dengan dirinya sendiri pada masa lalu. Karena ayah saya sudah berorganisasi dari umur sangat muda. Ya kan, bercerita kepada kami anak-anaknya gitu. Dan di antara yang lain yang berkecimpung di politik serius dan dapat kesempatan lebih dulu itu ya saya. Oke. Jadi seakan-akan ini kayak refleksi buat beliau lah mungkin. Yang kedua, beliau selalu berpesan, ya politik ini hati-hati, jahat, kotor, keras dan lain-lain lah. Nah, mungkin kalau di PAN karena banyak kerabatnya kan minimal untuk di tahap awal bisa ngejagain lah, gitu ya. Bisa belajar dengan mentor-mentor yang tepat, yang beliau percaya dan bisa jagain gitu. Ya udah, akhirnya beliau ikhlas gitu kan. Ya udah, dengan tujuan nggak lain nggak bukan, ya udah belajar aja. Kita belajar aja. Karena ini menarik nih, karena kan orang kadang ya kayak saya atau Puja pun kita perlu cari mentor. Mentor ya kan? perlu. Gimana sih untuk menjadi profesional, jadi seorang entrepreneur. Nah, abang dia udah punya mentor nih langsung dari lahir kan, ayah anda kan. Tapi ada nggak sih bang yang dari kecil gitu, Bang Faras ngerasain, oh ini ternyata value yang paling gue pegang nih dari pembelajaran ayah anda sampai akhirnya bisa ada di titik kayak gini Bang Faras. Apa sih
poin yang paling abang pelajari dari sosok ayah Anda dari kecil gitu kan, sampai sekarang Bang Faras bisa di Prinsip titik. hidupnya mungkin Prinsipnya, yang bisa dipegang ajarannya gitu. apa tuh Bang? Yang mungkin orang nggak pernah tahu gitu kan. Ya. Saya pun ngerasa saya belum bisa mengikuti jejak beliau ya. Beliau orang yang sangat bold ya, sangat memegang prinsipnya dan bisa istiqomah. Wah itu susah banget bro, bener susah banget. Oke. Kayak contoh, beliau berkecimpung di organisasi masyarakat ya, Muhammadiyah dan lain-lain, banyak organisasi yang beliau pimpin, peluang banyak sekali, tapi dia memegang prinsip dia tidak mau masuk ke ranah bisnis sedikit pun. Fokus. Fokus di Agar politik gitu ya. Beliau menghindari adanya konflik of interest. Benar-benar. Ya. Padahal itu kan godaannya susah banget tuh Bang. Nah, Godaannya kebanyakan susah banget tuh, politisi Puja. mulainya dari Pengusaha. dunia usaha dulu. Ya. Saya juga mulai dari dunia usaha dulu kan gitu kan. Ya tentu namanya politik itu tambah kawan, tambah jaringan, tambah peluang di mana-mana. Gitu ya. Beliau itu bisa istiqomah di situ. Dan itu nggak mudah Bang. Nggak mudah, nyarinya juga zaman sekarang susah yang kayak begitu. Iya. Betul. Saya mau ngikutin juga kayak Agak berat nih bos gitu kan. Iya, Agak berat nih bos. Iya. coba pepet lah tapi kalau mau jadi atau melebihi. Jadi istiqomahnya itu yang abang pelajari dari kecil sampai hari ini. Bukan Bang, ya? pesimis ya, tapi saya percaya itu butuh waktu. Oke. Gitu. Nah tapi saya bersyukur punya dua orang tua, punya dua mentor yang saya bisa banyak belajar. Baik di dalam partai maupun di luar partai. Kalau luar partai kan ada ayahanda gitu ya. Saya banyak melihat dan mendengar. Kalau sama ayahanda banyak melihat mendengar, tidak pernah yang berkecimpung langsung. Nah, orang tua dan ayahanda yang kedua adalah Pak Zulkifli Hasan. Oke. Sejak dari awal ngajak, narik, ya, bukan hanya ngajak narik, tapi juga mendorong untuk bisa partisipatif, aktif dalam partai. Tidak dibatasi dan ya kita anak muda nyaman sih di dalam situ. Itu yang paling penting. Ini iya sih. Dan saya saya bersyukur gitu ya, tanpa membeda-bedakan ketum partai yang lain. Karena saya belum pernah di partai yang lain ya. Hanya baru satu ini kan. Benar-benar. Dari 2015 berarti sudah 8 tahun jalan. Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh mentor-mentor hebat. Gitu ya. Berarti ayah kan sangat suportif ya Bang dari awal Bang masuk ke PAN. Meskipun ini koreksi kalau saya salah ya. Ayah kan juga membangun Partai Pelita ya. Meskipun misalkan nantinya berbeda pilihan presiden dengan ayahanda yang kedua gitu. Apakah ayah tetap juga suportif dengan pilihannya Bang Faras ke Kan depannya? jangan sampai pas makan malam ya Anda di sini makannya abang di teras gitu kan nggak mungkin kan kayak gitu kan. Gimana tuh Bang? Nah, ini menarik. Politik itu adalah tempatnya seni kepentingan. Nah, itu seninya kepentingan. Tidak ada namanya musuh abadi, tidak ada namanya kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan. Kepentingan semua. Itu saya yakini. Yes. Kalau saya lihat ya, pandangan cara pikir ayahanda Pak Din tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan umat Islam. Betul. Bukan melihat umat Islam ini tidak bisa di-cater oleh hanya salah satu kelompok saja. Ini Indonesia terlalu besar kalau hanya dikerdilkan hanya untuk satu kelompok saja. Nggak bisa. Jadi beliau itu akan memainkan peran sebagai, ya saya rasa sih sudah tepat sekarang ya. Di Partai Pelita itu juga sebenarnya beliau itu karena diminta jadi orang tua untuk anak-anak muda aja. Partai Pelita itu yang ngurusnya anak-anak muda semua bos. Istiqomah tadi Bang ya poinnya ya. Iya, diminta gitu. Ya memang kebetulan nggak lolos kan, nggak lolos. Jadi nggak pusing nih Bang Faras ya. Kalau lolos agak pusing juga nih mungkin nih. Sebenarnya nggak pusing juga sih. Karena waktu beliau pembentukan aja nggak cerita. Oh gitu Bang? Nggak cerita. Awalnya cuma bilang, ya Bapak lagi diminta sama anak-anak muda dari Gontor, dari diaspora di luar, lain-lain, mau bikin gerakan atau partai. Oh iya. Terus ujung-ujungnya nanya kan, itu
bantuin doang apa nanti ikutan masuk? Enggak lah gitu kan. Nah, Padahal sama anak sendiri loh. mungkin waktu itu emang enggak. Emang enggak iya. Tapi kan nggak pernah cerita, nggak pernah update juga. Ujung-ujungnya tiba-tiba jadi dewan pembina aja gitu kan. Terus udah mulai, wah itu juga mulai ada gosip itu. Wah katanya saya bakal pindah gitu. Yeah. Malah bapak yang bilang, udah kamu istiqomah Fokus, aja, yes. fokus. Jangan jadi kutu loncat. Nah itu poin yang menarik tuh. Iya malah bilang gitu. Kadang Kamu soalnya di fokus. politik kan biasanya pragmatis aja gitu bang ya. Iya. Karena Istiqomah. beliau selalu berpesan, kamu kalau memang sudah memilih jalan ini, ya, jadilah politisi sejati. Nah, politisi sejati itu yang kayak apa? Tidak dielaborate sama dia. Saya diminta untuk menjabarkan sendiri dengan cara mempraktekannya. Oke, learning by example jadi ini ya. Itu istiqomah, nggak kutu loncat, nggak mudah nyerah, Ya. gitu ya dengan dinamika politik, harus punya prinsip. Itu yang diajarkan secara tidak langsung, Oke, menarik. iya kan? Bang, boleh nggak bang? Kita tahu juga, abang satu periode ini udah masuk dalam sistem. Achievement apa sih bang yang sebenarnya udah bang Faras lakukan untuk Jakarta? Ya. Bahkan ada wacana yang sebenarnya menarik gitu kan. Mau apa sih bang, ini kayaknya agak utopis juga ya. Kabel listrik tuh mau taruh semua di Fiber optik ya. Iya. 2030. 2030 ini kan. 6 tahun lagi, Din. Ini bang Faras ini Keburu nggak ngigo ya? apa gimana sih? Apa sih bang achievement dan tadi salah Ya, satu ya. wacana itu tuh gimana bang? Iya. Nah, kalau kita berbicara mana dulu nih? Achievement atau Achievement dulu boleh bang. achievement ya? Biar tahu nih teman-teman. Kalau achievement kadang-kadang ini bingung juga suruh jawab nih. Ini pertanyaan klise menurut saya. Tiap ditanya anggota dewan achievement ini apa? Takut kegeeran nanti. Enggak, kalau kita bilang kita sudah berbagi sembako ribuan. Kita sudah membantu masyarakat dengan aspirasinya. Kita sudah apa segala macam. Emang kerjanya seperti itu sekarang bang? Emang itu kerjaannya. Yes. Terus di mana sisi spesialnya? Ya. Iya kan? Kita sudah menggolkan undang-undang atau bukan undang-undang, kalau di DKI itu perda ya, peraturan daerah. Sudah menggolkan peraturan daerah. Emang tugasnya. Tugasnya dan itu pun adalah kerja kolektif. Oke. Kerja bersaya. Nggak bisa sendirian kita dorong itu menjadi sebuah produk hukum, nggak bisa. Itu akan jadi kerja kolektif gitu ya. Nah kadang-kadang bingung juga. Akhirnya saya berkesimpulan gini. Ini contoh ya, contoh. Saya juga tidak mengklaim ini sebagai achievement, tapi saya berharap ini bisa menjadi semacam diferensiasi untuk politik Benar. kita ke depan. Saya 5 tahun masa periode, ya. 3 tahun pertama, menjelang 4 tahun pertama, saya turun kegiatan reses. Saya turun kegiatan sosialisasi perda. Saya turun saat banjir dan kebakaran dan lain-lain. Ya. Tidak ada yang membedakan dengan anggota dewan yang lain. Yes. Lalu saya mencoba refleksi dan evaluasi diri. Saya 2019 ini hampir kalah. Oke. Kursi terakhir, Kursi terakhir. suaranya terkecil juga. Kecil. Kalau saya memang ingin matang dan ingin meneruskan pengabdian saya di sini, saya harus jadi lagi. Iya kan? Oke. Saya harus berbenah evaluasi. Saya buka di sini ya. Saya punya data minimal di 2019. Data pemilih saya itu ada minimal ada 7.000 yang terdata. 7.000 ya. Ya. Belum sama yang tidak terdata. Ya kan? 7.000 dari data pemilih saya. Saya kaget pas pemilihan, margin of error-nya itu di atas 50%. Wah. Besar banget. Besar banget. 50% lebih. Sisanya itu mungkin efektif hanya 2.000 suara. Oke. Oh. Tandanya apa? Tandanya bukan hanya anggota dewan yang dicap tukang bohong kepada masyarakat. Anggota dewan juga banyak yang dibohongin sama masyarakat berarti. Masyarakat banyak yang lip service juga ternyata ya. Iya. Itu jadi trauma tersendiri.
Oke. Akhirnya abang apa tuh? Terobosan apa bang Nah, yang abang bikin? Tapi dari situ saya tetap bisa jadi. Oke. Ya. Ternyata ada suara tambahan 5.000 lagi pengganti yang hilang tadi. Wow. Yang saya nggak punya datanya dan entah nggak tahu dari mana. Saya cek data saya di C1, saya nggak pernah turun ke sini. Tapi ada. Swing voter mungkin bang. Mungkin. Sintoros Tapi saya, itu munculnya dari mana? Itu kan harus saya pikirkan. Iya. I see. Iya kan? Berarti kekuatan saya bukan kekuatan di pemilih yang terdata. Dari hasil apa? Dari hasil silaturahmi saya ke warga. Iya. Dan ternyata tadi mungkin swing voter tadi tuh dampaknya luar biasa bang ya. Betul. Iya. Nah, dari situ saya berpikir, ini kalau saya suruh petain ya, saya suruh tunjuk misalnya, ini 5.000 suara tambahan saya, ini ada di mana, dia siapa, kenapa dia pilih saya nggak tahu. Oke. Iya kan? Karena saya nggak kenal. Akhirnya saya berpikir apa? Saya harus kenal dengan semua pemilih saya. Saya harus kenal. Dan mereka juga harus kenal dengan saya. Iya. Bukan beli kucing dalam karung. Iya itu dia. Iya kan? Nah saya berpikir gimana caranya? Akhirnya, nah mungkin ini saya self proclaim gitu ya. Iya. Saya satu-satunya dewan pertama yang mencoba dengan pendekatan teknologi berbasis aplikasi. Oh, I see. Nah, Ini salah satu terobosan abang nih bang. terobosan. Ya? Oke. Katanya anak jaksel, katanya teknokrat, katanya ini Nah, iya. kalau masih pakai cara tradisional Sama aja. sama aja. Kita coba pakai Oke. pendekatan yang lain. Saya sisihkan sejumlah dana, kita invest untuk develop aplikasi. Oke. Oke. Aplikasi ini internal dan ya eksklusif untuk warga binaan saya aja. Jadi mereka itu terdata semua, ada semua di aplikasi saya. Saya tahu namanya, KTP-nya saya tahu gitu nomornya, ya. saya tahu tempat tinggalnya dan lain-lain. Dan ini bukan saya mau jualan data pribadi, enggak. Biasanya kan banyak tuh yang suka tiba-tiba bocor dijual nanti. Iya. Ini saya keep untuk kepentingan pribadi dalam rangka apa? Saya biar punya data yang akurat. Pemilih saya siapa aja, di mana aja tinggalnya. Oke. Pendekatan kedua dari aplikasi tersebut, setiap saya punya program atau bantuan kepada masyarakat, saya juga lebih pede, Tepat sasaran ya bang. tepat sasaran. Karena banyak kita punya program nih, ya kita bagiin bantu masyarakat, semuanya itu seperti apa bahasanya menggarami air laut. Milih enggak, mungkin juga pendukung yang lain, tapi namanya Terima-terima aja dulu gitu ya. namanya ini terima-terima aja kan. Kita udah bagi habis. Iya. Tiba-tiba apa? Warga kita malah nanya, "Bang, abang bagi-bagi bantuan, kok kita nggak dapet? Loh, tadi kemana? Kok pas kita bagi-bagi nggak ada? Iya, kita nggak terinfo atau segala macam lah. Mau berapa banyak bantuan yang harus saya siapkan dari Nggak ada habisnya bang kalau gitu dari bang. saya sendiri nggak ada habisnya. Iya nggak ada Iya kan? habisnya. Tapi saya berpikir yang harus saya utamakan pertama adalah konstituen saya dulu, Yes. warga binaan saya dulu. Kalau itu sudah beres semua, baru kita membantu juga warga lebih luas lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap saya reses, setiap saya keliling, saya selalu bertanya, "Bu, masalahnya apa? Lapangan pekerjaan, Ya. harga sembako mahal, terus pendidikan dan lain-lain." Saya coba sosialisasi sama mereka. Oke. Ibu tahu nggak sebenarnya ada program ini loh untuk kewirausahaan. Ada program bantuan ini loh untuk pelatihan keterampilan. Ada program ini loh untuk misalnya tebus ijazah. Yes. Nggak tahu Pak. Nggak terliterasi bang ya. Nggak dapet Loh, infonya ya. Jadi sebetulnya sosialisasi ini tugas siapa? Oke. Kan tugas eksekutif. Programnya program eksekutif. Betul. Banyak yang nggak tahu. Iya kan? Nah, ya sudah di forum itu saya jadikan, saya kasih tahu ya, program ini. Tapi setelah itu juga banyak yang nggak follow up. Nanya doang, oh iya, tapi nggak follow up. Ya kan? Akhirnya apa? Di aplikasi saya, semua program saya tampilin di sana. Jadi Dia terinfokan. update ya. Update. Dari handphone Jadi warga juga. tinggal buka, Oh. lihat program. Iya. Ada program ini tinggal klik. Terhubung, nanti saya sambungkan ke sana. Ada program lain misalnya yang tidak ada di Pemprov.
khusus untuk warga binaan saya. Program mudik gratis misalnya. Sebagian besar orang Betawi mudiknya nggak jauh-jauh. Tapi sebagian besar mungkin ada pendatang yang domisili sudah di sini mau pulang kampung kan. Mudik gratis. Saya siapin armadanya, tinggal pada pulang. Mereka tinggal lihat di situ ada programnya, klik daftar, tinggal datang pulang gratis. Bahkan saya bisa naruh juga, Pak, saya kesulitan lapangan pekerjaan. Saya taruh fitur loker juga di situ. Jadi mereka yang mau nyari kerja lihat di sana. Saya bukan pemberi pekerjanya. Menyambungkan ya Bang ya. Saya menyambungkan. Iya kan? Seperti fungsi dewan sebenarnya kan Bang ya. Fungsi dewan tapi lebih sophisticated gitu. Iya kan? Oh saya pikir ini boleh nih coba. Tapi tantangannya tetap ada. Katanya warga Jakarta semua udah punya HP. Internet sudah paling cepat di sini. Tetap masih pada gaptek, Bos. Iya. Itu tantangan untuk ngajar. Saya kan ngajar ini bukan ke kelas mid to high yang memang sudah punya HP. Kerakyat gitu ya Bang. Biasa, ini kan kita juga langsung ke grassroots gitu ya. Seluruh grassroots yang mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak. Itu tantangannya. Ada yang mau misalnya mau aktif, mau tap in dengan platform ini, kuotanya juga masih numpang yang gitu-gitu. Masalahnya banyak banget. Nah, artinya kan ini kan sebenarnya kan bagus ya Puja. Cuma kan ya Abang pun ngerasa wah masih utopis juga nih padahal ini udah di Jakarta. Nah, gimana dengan wacananya tadi masalah kabel optik ini ya? Ini kan ini nggak lebih utopis lagi nih Bang gitu. Ini nggak lebih utopis lagi, apa emang yakin Bang? Sebenarnya ini kan visinya udah lama. Baru mulai digongkan itu di sisa masa jabatan Pak Anies terakhir. 2022 ya Pak? 2022. Pas mau ke PLT ya. Itu pun dengan sistem KSO, jadi kerjasama. Ya kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta. Jadi nggak pakai APBD. Ya kan? Ada beberapa titik yang memang sudah diutamakan. Karena saya ikut waktu itu pas seremonial sama Pak Anies, kabel sudah pindah ke bawah tanah, kabel udara digunting semua, saya ikut. Nah di situ sempat disampaikan ada rencana semua kabel itu akan dilakukan seperti itu, harus pindah ke bawah. Karena ada peraturan daerah jadi wajib, tapi bertahap. Dari jalanan mungkin yang jalanan protokol dulu, yang gede-gede, baru ke jalanan yang jalanan gang-gang gitu ya. Nah kalau tidak salah waktu itu visinya adalah per 2030 sudah pindah, jadi bertahap. Jadi nggak semeraut lagi nih Bang kalau ngeliat di jalanan. Jadi nggak semeraut lagi. Sekarang pun sudah jalan sebetulnya, kalau lihat di Senopati itu sudah pada pindah. Yang pertama waktu itu di Mampang. Nanti ke Jakarta Timur, Jakarta Barat, Pusat dan Utara juga. Tapi itu bertahap. Kalau boleh jujur. Boleh Bang, jujur Bang. Harus jujur kok di sini Bang. Iya. Kalau boleh jujur, ini juga bukan saya pesimis ya, tapi agak utopis juga nih Bang ya. Kalau kita tinggal melihat aja keseriusannya. Kalau Pemprov tidak serius, siapapun pimpinannya susah juga barang ini. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Ya, karena harus ada, ini masalah, ini saya selalu sampaikan, ini masalah sistematis kita apa? Kepemimpinan ini terbatas 5 tahun. Kita hanya punya rencana jangka menengah. Ya kan? 5 tahun, 10 tahun, kalau itu pun 2 periode segala macam. Tiap pemimpin bisa beda-beda mimpinya. Pemimpin punya ego Bang, pasti kan. Punya ego sektoral. Tiap pemimpin mewakili mungkin aspirasi kendaraannya, aspirasi pendukungnya, lain-lain. Bisa berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Jadi programnya selalu ini ya? Akhirnya tidak berkelanjutan. Berkelanjutan ya. Minimal ada dalam rentang waktu yang cukup lah. 15 tahun, berapa tahun gitu ya. Betul. Tapi kan sistem konstitusi kita tidak bisa mengamini itu. Benar. Ya sudah kita telan saja kan. Tapi minimal ada sebuah rangkaian di Bapeda gitu ya. Yang memang jadi blueprint gitu Bang ya, misalkan. Blueprint. Master plan Jakarta berapa tahun ke depan. Itu yang tidak boleh berubah. Kegiatan yang populisnya mungkin boleh.
Tapi tata kotanya, planologinya dan lain-lain. Blueprintnya jelas, Blueprintnya harus planningnya jelas. Yes. Nah ini yang repot masalahnya. Jadi kalau kita mau berharap utopis tadi masalah. Tergantung pemimpinnya jadi ini. Tergantung pemimpin. Iya, Siapa iya, nanti iya, yang iya. melanjutkan tongkatnya ya? Apakah Tapi masih kan hal-hal kayak melanjutkan? gini kan hal-hal kecil. Hal Iya, ya, hal Saat basic ya. pilkada nanti hal kecil. Iya. Yang dibahas apa pasti kan? Lapangan Kesra, kerja, lapangan banjir, kerja, macet. Kalau mau nanya kayak gini nih hal-hal kecil. Iya, iya. Dan ya kasuistis lah gitu ya. Iya. Jadinya padahal juga ini penting. Tapi saat itu tidak menjadi sebuah kepentingan. Kalau belum ada Bagi korban gitu ya. Tidak, apalagi Kalau untuk fiber optic. apalagi jangan sampai harus nunggu ada korban baru Yes. kita reaktif. Ya, ya. Tapi ini poinnya menarik, artinya ya tergantung pemimpinnya. Kalau emang fokus, ada blueprintnya, mungkin jadi bang ya. Cuma kalau enggak ya susah. Iya. Ngomong-ngomong soal perekonomian Bang, Abang kan di Komisi B ya. Ya. Nah, kalau ngomongin perekonomian kan Bang kemarin tuh sempat aku mau ngomongin soal pinjol. Dan data yang menyedihkan adalah nomor 1 itu 42% itu dari guru Bang, pinjaman online itu. Dan dari 2 provinsi terbesar di Indonesia, dari DKI Jakarta sama dari daerah Jawa Barat. DKI Jakarta setahu aku, as far as I know kayaknya 170 triliunan Bang. Wow. Itu kan sangat sedih banget ya. Iya. Jakarta lagi ya. Iya, justru karyawan itu peringkat keempat di 9% Dino. Wow. Yang pertama itu guru. Nah, menurut Abang, pandangan Abang terhadap ini gimana Bang soal pinjaman online ini? Jadi ini sepengetahuan saya aja ya. Ya. Ada 2 faktor. Yang pertama masih rendahnya apresiasi terhadap tenaga pendidik kita. Pahlawan-pahlawan sesungguhnya ini bang ya. Iya. Pahlawan pendidikan ya. Masih kecil. Belum menurut saya masih kurang layak lah ya. Bahkan saya di periode pertama 2019 sejak dilantik, saya bersama fraksi PAN itu tugas pertama kami adalah waktu itu kita mengawal untuk pencairan dana hibah untuk guru-guru PAUD. Oke. Kesejahteraan tadi bang ya, utama tuh. Karena guru-guru PAUD itu belum masuk dalam undang-undang pendidikan. Ya ampun. Jadi nggak ada Jadi jaminan. mereka nggak bisa Iya, terima gaji, terima alokasi dari APBN atau APBD Yap. pun nggak bisa karena tidak diakui. Jadi nggak punya jaminan untuk hidup Nggak yang ada. layak gitu bang ya. Mentoknya apa? Pemberian hibah. Oke. Tapi 2 tahun sejak 2017 itu belum cair-cair. Iya. Jadi pas kita dilantik itu yang kita Dorong. utamakan dulu. Nah setelah itu tahun kedua setelah sudah dibagi semua dapat kita coba berselancar lagi gitu ya. Kita coba naikkan pelan-pelan. Tadi dapat sekitar 500.000 per guru. Oke. Iya kan? Kita naikkan lagi pelan-pelan. Akhirnya berhasil disepakati naik 10%. Di 550. Tahun kedua. Tahun ketiga. Kita berselancar lagi. Jangan hanya guru-guru PAUD yang dapat bantuan. Tenaga pendidik di mata kita semua sama pahlawannya. Betul. Iya kan? Guru negeri, guru swasta, guru ngaji, kita perjuangkan juga. Yes. Akhirnya dapat juga apa namanya? Semacam bantuan lah. Ya. Tali kasih gitu bang ya. Ya, ops atau hibah lah Oke gitu ya. hibah. Nah, itu kita berjuang di situ. Nah, itu pun masih kurang. Berapa sih paling? Akhirnya apa? Ya sangat disayangkan kalau guru-guru Tadi. banyak yang terpaksa ambil jalan pintas, ya kan? Jalan pintas untuk ambil pinjol. Masalah yang kedua, ternyata kalau kita cek banyak pinjol itu yang mengatasnamakan orang per orang, baik guru, karyawan, bahkan ada PPSU, Yes. ada macam-macam. Ternyata namanya datanya dipinjam, Ya itu parah banget sih. dipinjam. Misal KTP-nya keluar berapa nih? Iya. Keluar berapa nih? Keluar 1 juta. Mereka dibayar 100.000, 200.000 seneng. Waduh. Sisanya Ya diambil ampun. dipakai kan. Tapi yang harus menanggung bebannya siapa? Iya, iya. Yang punya data tadi. Itu masalah sistematis lain yang memang harus disikapi dan harus diberantas. Oke. Nah itu masalahnya yang Literasi terhadap itu juga harus diiniin juga berarti. literasi Abang. terhadap Iya. fintech ya, financial Teknologi. teknologi itu sangat-sangat penting sekali. Kan udah banyak kasusnya, robot Betul. trading, Yes. Ya. iya kan, pinjol, terakhir juga lagi sempet hype kripto, Walaupun sekarang udah mulai diatur ya bang semuanya ya. udah mulai diatur. Udah mulai agak terang semuanya.
Oke. Karena ngomongin peer to peer tuh beberapa ya. Kalau gue lihat tuh 0,4% per hari, which means 1 bulan 12%. Yes. Misalkan lo pinjem 10 juta, kita pinjem 10 juta, at the end of the year selama 365 hari, bayarnya bisa jadi 24 juta 400 atau sekitar 25 juta gitu. Painful banget, mau pinjem 10 juta bayarnya Yang harus lebih gitu parah, gitu. banyak ngambilnya itu kan bukan pinjol yang berlisensi Ilegal OJK. bang, iya. Itu udah kayak lintah darat. Nah ini sebagai Genzi nih yang suka pinjol-pinjol hati-hati. Ya, Oke. jangan ambil pinjol. Kalaupun kepepet butuh ambil pinjol yang sudah berlisensi. Ya. Iya. Dan pastikan kalian punya revenue stream yang sudah aman dulu. Menarik. Gitu. Mungkin Abang punya tips untuk Gen Z yang konsumtif nih, mau iPhone 15 tapi pinjol jangan ya guys, jangan Sekalian dong. boleh. Sekali juga Bang boleh mungkin ya ngasih closing statement ya tadi buat Gen Z yang literasi konsumtif apa dan juga ya tadi yang harus pesan Abang nih buat anak-anak muda yang mungkin masih ngerasa politik basi. Padahal tadi kan kalau kita bahas itu masalah-masalah itu kan harus disampaikan kepada ya tadi yang dalam sistem ya salah satunya mungkin ya kayak Bang Faras. Boleh Bang kasih pesannya Bang buat teman-teman yang politik basi atau apa di Bang buat anak-anak muda di Jakarta. Silakan Bang pesannya Bang. Ya. Kawan-kawan semua, milenial, Gen Z dan seluruh para audiens podcast Politics ya. Saya berpesan politik itu bukan suatu hal yang menyeramkan. Buruk ya. Yang buruk. Sebenarnya punya misi yang mulia. Tapi kalau saya bilang juga terlalu begitu kayaknya terlalu klise banget gitu ya. Iya. Tapi saya meyakini karena saya sudah di dalam walaupun ya politik itu dianggap kotor, dianggap keras ya. Tapi saya meyakini politik adalah salah satu jalur yang paling utama itu bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya untuk siapapun. Hanya dengan politik. Saya mencoba untuk berwirausaha, ya, membuka lapangan pekerjaan. Akhirnya saya menyadari berapa sih yang bisa saya ciptakan. Teman-teman saya berwirausaha, berapa sih yang bisa kita bantu dengan kita membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ternyata tidak mudah. Tapi dengan jalur politik, hanya dengan satu tanda tangan dan niatan dan visi yang tulus, insya Allah itu bisa menjadikan kebermanfaatan dan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mantap. Ya. Nah, Oke. Itu. Jadi saya berusaha di sini menjadi representatif bagi anak-anak muda yang skeptis, yang apatis terhadap politik. Kalau ada contoh yang dirasa tepat, insya Allah kita bisa mengikuti. Oke. Tapi kalau tidak ada contoh yang dirasa tepat, maka kita tidak akan peduli sedikit pun. Oke. Gitu. Jadi politik itu adalah tools ya Bang untuk memberikan sejahtera untuk banyak orang. Oke, menarik sekali. Thank you sekali Bang Faras. Sama-sama. Udah mau datang Makasih di banyak, Politics Bang. ya Ya. kan. Insight-nya nih kalau kata anak Jaksel daging semua. Daging Ya kan? semua. Nanti pulang-pulang nih langsung agak sakit nih Bang leher nih Bang. Semoga teman-teman di sini terliterasi dengan baik, Yes. dengan kita kenal dengan Bang Faras lebih jauh. Mungkin nanti kalau ada saran atau insight bisa langsung DM ya Bang. Silakan. Feel free guys, jangan pernah sungkan gitu. Yes. Oke, gue Puja, Gue Dino. and that's Politics. politics. Thank you Bang Faras. Thank you. Siap. Thank you Bang. Thank you Bang. Mantap. Thank you.